Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa rizqni fahma amin. Allahumma inna nas'aluka salatan fil masjidil aqsa wa huwa hurun aziz. Allahumma inna nas'aluka salatan fil masjidil aqsa wa huwa hurun aziz. Allahumma inna nas'aluka salatan fil masjidil aqsa wa huwa hurun aziz. Baik, teman-teman semua, para anggota Serikat Usaha Muhammadiyah dari berbagai macam daerah, kita lanjutkan malam hari ini belajar dari yang kita mulai kemarin terkait Open Cloud yang dibawakan oleh Mas Jul. Nah, kemarin kita sudah membahas terkait berbagai macam tentang pengenalan Open Cloud itu apa dan sebagai pengusaha kita bisa memanfaatkan Open Cloud untuk apa saja, yakni membantu kita untuk mengerjakan hal-hal yang repetitif melalui AI agent yang bisa dikembangkan melalui Open Cloud. Jadi tidak hanya sekedar AI ya Open Cloud ini, tapi bukan LLM, tapi adalah AI agent yang memanfaatkan LLM yang kita sediakan. Jadi dia bisa menjadi semacam karyawan AI lah atau AI agent yang bisa membantu kita sebagai pengusaha untuk melakukan banyak hal, misalnya bantu workflow terkait keuangan, terkait marketing, terkait mungkin membuat membuat blog newsletter, artikel, atau mengelola terkait dengan inventory, macam-macam lah. Intinya use case-nya macam-macam ketika kita memanfaatkan platform-platform online untuk memudahkan bisnis kita dan itu repetitif, itu insya Allah bisa dibantu dengan Open Cloud itu. Nah, pada malam hari ini kita akan lanjutkan terkait instalasi Open Cloud. Tapi yang perlu dicatat teman-teman bahwa Open Cloud ini sangat atau AI agent in general itu sangat powerful, tetapi di saat yang sama juga sangat berbahaya sekali apabila kita tidak memahami resiko-resiko terkait keamanannya. Oleh karena itu kita harus tahu terkait berbagai macam resiko keamanannya sehingga kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan dengan berbagai macam loophole atau celah-celah yang dimungkinkan AI agent tersebut bisa malah kemudian merugikan kita. Nah, insya Allah nanti Mas Jul juga akan menjelaskan terkait isu seputar keamanan ini dan juga terkait instalasinya kepada teman-teman semua. Cuma karena memang waktunya terbatas dan karena operating system itu macam-macam ya, jadi nanti Mas Jul akan mempraktekkan di salah satu operating system, mungkin Mac atau OS pada malam hari ini. Nah, teman-teman bisa memperhatikan langkah-langkahnya seperti apa. Walaupun ini instalasinya untuk Mac atau Linux, tapi insya Allah juga apa namanya underlying logiknya mirip gitu untuk Windows. Tapi ada beberapa hal yang harus dilakukan di di Windows ya, beberapa step yang perlu dilakukan di Windows. Cuma karena keterbatasan waktu mungkin nggak bisa di cover pada malam hari ini. Nah, teman-teman sebenarnya pada prinsipnya eh, setting OpenClaw atau install OpenClaw itu gratis gitu. Karena ini masih open source, masih digratiskan gitu ya sama penyedia platformnya sana. Sehingga sebenarnya bisa bisa dilakukan secara gratis. Yang nggak gratis adalah kemarin Mas Jul sudah menyampaikan terkait dengan token ya, biaya token-token AI-nya itu yang apa namanya perlu berbayar, misalnya bayar ke ChatGPT, Claude, Gemini dan lain sebagainya itu yang berbayar sama ada beberapa tool-tool terkait enhancement untuk OpenClaw misalnya tentang search-nya dan lain sebagainya. Nah, sehingga pada dasarnya instalasi OpenClaw sendiri itu gratis. Nah, cuma kadang-kadang kalau misalnya apa namanya merasa kesulitan dan lain sebagainya, nah, itu nanti
ya silakan di apa namanya diikuti sesi malam hari ini jadi teman-teman tahu prakteknya langsung seperti apa. Tapi kalau merasa masih nggak pede juga, itu nanti bisa menghubungi admin Sumo gitu. Ya maaf, saya di Cina ini pakai VPN jadi sering kelempar kalau pas nggak stabil. Jadi pada malam hari ini kita akan lihat bagaimana Mas Jul mempraktekkan instalasi OpenCloud termasuk tadi himbauan-himbauan informasi terkait keamanan ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, silakan bisa tanya di kolom chat maupun angkat tangan nanti pas sesi tanya jawab bisa kita kita apa namanya kita kasih kesempatan. Termasuk kemarin misalnya ada yang pertanyaan belum terjawab, nah silakan bisa ditanyakan kembali. Mas Jul sudah ready? Ya, sudah. J, oke, sip, terima kasih. Monggo, Mas Zul. Ya, terima kasih Mas Gufron buat openingnya dan terima kasih untuk peserta sesi kali ini ya. Oke, mungkin saya akan share petunjuknya ya, petunjuk instalasi buat teman-teman sekalian. Semisal teman-teman ada device yang mau dicoba install ya, pada malam ini saya coba share linknya. Nah, mungkin bisa dibuka dulu. Nah, di situ Linknya ada di eh, kolom chat ya, teman-teman ya. ya linknya ada di kolom chat. Nah, mungkin saya sedikit jelaskan terlebih dahulu ya. Saya share screen. Oke. Sudah terlihat ya, teman-teman? Sudah. Oke, sebentar, kayaknya ini share screen-nya masih belum sesuai. Hmm. Di Oh, ini. Nah, ini. Oke, teman-teman udah bisa akses chatnya ya. Apa namanya link di chatnya sudah bisa. Nah, nanti akan lihat Open Cloud Installation Guide. Ya. Oke, kalau nah, mungkin saya sedikit jelaskan dulu. Jadi di step by apa di stepnya ini akan ada beberapa instalasi ya. Di sini ada step-step untuk instalasi di tiga OS yang biasa kita pakai. Yang pertama di macOS, di Ubuntu atau Linux, dan Windows. Nah, ini disesuaikan sama teman-teman mau mau mengikuti step yang mana tergantung device-nya. Nah, tapi sebelum mulai mungkin device-nya ini disclaimer ya. Jadi ya seperti yang Mas Gufron bilang kalau misalkan instalasi OpenClaw ini tidak seperti instalasi aplikasi pada umumnya. Yang misal teman-teman kalau misalkan di Windows itu kan ketika instalasi itu ada sebuah aplikasi yang .exe ya biasanya. Nah, di situ kan kita tinggal klik-klik terus klik next gitu ya sampai selesai. Setelah itu apa udah bisa dipakai. Nah, sedangkan OpenClaw ini lebih eh, dalam lagi step by stepnya. Jadi belum ada semacam installer gitu ya yang bisa langsung pakai. Jadi kita harus installnya itu menggunakan terminal istilahnya. Nah, terminal itu kalau bisa dilihat di di screen saya di sini ada yang warna putih ini ya, warna putih. Nah, ini namanya terminal. Nah, terminalnya dia bisa mengeksekusi aplikasi-aplikasi yang levelnya lebih dalam ya gitu. Jadi nanti diperlukan step by step untuk eksekusinya dan mungkin sedikit teknis ya untuk melakukan ini. Jadi bisa mengikuti step by step ini cuman harus menggunakan device yang benar-benar khusus ya. Jadi tidak device pribadi atau yang dipakai kerja sehari-hari atau mungkin device dari saudara
atau keluarga gitu misalkan pinjam. Nah, itu tidak disarankan. Jadi khusus device untuk sesi ini atau device yang tidak mengandung data-data sensitif ya, misal kayak kata sandi dan segala macamnya. Atau mungkin data-data yang ini ya apa sensitif gitu. Oke, Oke, Pak Jul mau konfirmasi bentar. siap. Jadi kalau sebenarnya ya, kalau OpenClaw itu bisa diinstal di device yang biasanya kita pakai. Cuma itu membutuhkan setting berbeda ya, yang nggak dibahas pada malam hari ini gitu. Eh, Karena kalau kalau yang dibahas malam ini, yang di step-stepnya ini adalah yang asumsinya ini adalah device khusus gitu, yang tidak mengandung data-data sensitif itu. ya, jadi sebenarnya bisa aja diinstal di device pribadi. Cuman takutnya nanti ketika OpenClaw-nya udah jalan, nah dia bisa mengambil data-data sensitif di device kita gitu. Jadi supaya menjaga supaya aman ketika OpenClaw-nya sudah terinstall dan bisa mengakses device kita, awalnya kita harus ini sediakan device khusus ya, supaya menjaga tadi supaya tidak ada data yang istilahnya leak ya atau bocor gitu yang nantinya akan dikonsumsi oleh OpenClaw. Seperti itu. Cuman kalau step by step-nya bisa dilakukan di setiap device. Cuman menjaga supaya datanya tidak bocor. Oke, ini karena ada pertanyaan terkait ini ya. Kalau install di termus atau misalnya install dalam bentuk VM gimana gitu? Oh ya, kalau dalam kalau di sesi ini saya menggunakan device Mac OS. Nah, karena device saya cuma apa namanya saya praktekkan pakai device ini, jadinya saya harus menyediakan satu VM ya gitu. Jadi bisa satu device, cuman caranya dengan menyediakan VM atau virtual machine seperti yang saya lakukan ini. Jadi bisa pakai VM. Tentunya di sini saya pakai Mac, tapi saya VM-nya pakai Linux ini ya. Jadi kalau teman-teman Oke, bisa lihat di sini ada jadi dua tab. eh, oke, dengan kata lain ini karena banyak teman-teman yang non technical background ya. Sebenarnya Ya, bisa pakai laptop yang sama, cuma harus ada virtual machine gitu kan. ya betul. Oke, sip. Salah Nah, satunya. jadi itu ada beberapa catatan yang jadi teman-teman nanti emang perlu hati-hati ya karena AI agent ini sangat powerful tapi juga sangat berbahaya. Jadi eh, beberapa security caution-nya silahkan diperhatikan. Via dokter aman aman nggak Mas itu? Via Docker em, masih belum aman kalau tidak terpisah di apa masih karena dia masih di satu mesin yang sama gitu. Jadi Docker kan dia meskipun dia virtual tapi dia masih ada kemungkinan untuk mengakses file di dalam mesin kita. Jadi Oke, lebih aman VM. bisa. Hmm, oke, oke, oke. Kalau ini ada yang tanya juga bisa pakai OLAMA atau AI yang offline nggak Pak? Kalau sesi kali ini kita pakai AI yang uh, berbayar ya. Tapi sebenarnya bisa kalau misalkan mau kita setup pakai Olama. Cuman pada sesi ini kita fokus di AI yang berbayar karena supaya apa ya apa setupnya lebih mudah ya gitu. Kalau Olama mungkin ada beberapa setup yang lumayan uh, lumayan apa namanya panjang gitu. Oke, siap. Bentar, ada pertanyaan yang relevan lagi ya. Oh, berarti virtual machine, cuma kita batasi akses ke mesin utama, buka port yang perlu aja gitu. Iya betul. Raport yang perlu aja. Betul sekali. Supaya uh, si Hmm. AI-nya juga tidak bisa mengakses port yang seharusnya tidak boleh diakses. Oke, sip. Kalau teman-teman nanti agak-agak paham tentang term-term teknis ya, karena ada banyak juga yang ini, eh, eh, diikuti dulu aja. Nanti kalau misalnya butuh sesi apa namanya individualized gitu yang personal khusus untuk perusahaannya coba hubungi CS dari semua aja teman-teman sekretariat CS semua bisa di share untuk kontaknya ya kalau nanti ada butuh asistensi asistensi terpisah.
Oke, monggo kita lanjutkan dulu, Pak Jul. Siap, oke, kita mulai ya teman-teman. Bismillah. Jadi di sini saya kalau teman-teman yang menggunakan Linux mungkin bisa kita apa namanya eh, saling ini ya, maksudnya saling mengikuti ya step by stepnya. Karena di sini saya kebetulan pakai Mac dan VM-nya saya pakai Linux, jadi saya ngikutin yang step by stepnya di Linux ini. Nah, teman-teman bisa mungkin mengikuti dengan setup seperti ini ya. Jadi sebelah kiri ada terminal, sebelah kanannya step dokumennya gitu. Jadi tinggal copy kopas saja ya tiap perintahnya di sini. Kamu nyambung Nah, nggak? Kamu kasih tahu. oke, jadi di sini langkah pertama adalah kita mengupgrade ya, mengupgrade sistem kita dengan melakukan perintah ini. Kita tinggal copy aja yang di sini. Nah, terus kita paste di sini. Nah, ini dia akan update sistemnya. Ini untuk mengupdate package yang di Linux ya. Jadi setiap OS itu ada aplikasi atau ada package. Jadi kita kalau di Linux itu kita perlu update berkala supaya kita dapat latest version dari package atau aplikasinya. Nah, oke, setelah terupdate kita tinggal lanjut untuk install apa namanya toolsnya. Ini saya agak cepat biar nggak terlalu makan waktu ya. Nah, terus fase selanjutnya itu adalah kita membuat user khusus buat OpenClaw gitu. Jadi user yang memang diperuntukkan eh, untuk OpenClaw ini passwordnya mungkin bisa di password OpenClaw aja ya biar kita sederhanakan gitu untuk sesinya. Tinggal ini di skip aja. Nah, sudah. Nah, bisa kita lihat di sini udah ada user OpenClaw. Terus kita lanjutkan berikutnya. Oke, nah di sini kita switch ya. Ketika kita sudah menambahkan user OpenClaw, kita switch ke user OpenClaw ini. Nah, kenapa kita perlu bikin user ini? Karena dia kita siapkan ya user OpenClaw ini supaya lebih aman. Jadi ketika terjadi issue atau misal kehack, yang OpenClaw-nya kita isolate di user ini gitu. Jadi kita tinggal eh, misalkan hapus usernya itu udah aman gitu ya. Misalkan ada apa namanya issue atau mesinnya kehack gitu. Nah, terus kita install Node.js. Apa? Apaan? Oke, sebentar. Saya install namanya ini Node.js. Ya, jadi coding-codingnya udah disiapin di di panduan PDF-nya ini ya teman-teman ya. Nggak perlu eh, apa nama nulis sendiri, tinggal copy paste dari PDF-nya. Ini sedang instalasi Node.js ya. Jadi Node.js ini adalah mesin utamanya si OpenClaw gitu. Dia diinstal untuk kita dapat menjalankan OpenClaw. Oke, kita setelah install kita cek berhasil.
Nah, di sini bisa berhasil ya. Oke. Tapi sebenarnya ini instalasinya perlu ada yang bisnis ini. Oke, sebentar. Oke, saya ulang lagi. Jadi ada step yang kurang ya. Node.js-nya harusnya versinya yang versi 22. Oke, kita cek lagi. Oke, sudah yang 22. Oke, sudah. Nah, terus kita install yang OpenClaw-nya sekarang. Nah, ikuti step by step-nya. Oke. Mas Jul, tadi link install Ya, Node.js dua-duanya ada error ya tadi ya? iya ada ekstra karakter di sini. Bentar ini, Oke, nggak copy paste-nya yang penting. Hmm. ya saya ini ya coba. Ini ada yang, ya ini, gimana ini? Saya taruh sini aja ya. Nah, oke, sudah. Kemudian lanjut komen berikutnya. Oke, link install Node.js-nya ada di chat itu ya Ya, di chat teman-teman. Nanti akan diperbaiki juga di PDF-nya biar eh, eh, apa namanya nggak ekstra karakternya tepat. ini kita lagi melakukan pengecekan ini ya versi OpenClaw-nya. Apakah secure? Oke. Nah, sekarang kita bisa langsung install. Materi PDF-nya ada di kolom chat ya teman-teman ya. Di scroll-scroll ke atas saja linknya. Ini coba saya kopikan lagi ya. Untuk masuk ini ya PDF-nya. Ini sedang instalasi ya OpenClaw-nya.
Kita melakukan instalasi. Oke, sudah lanjut step berikutnya. Oke, oke, kita cek apakah sudah berhasil. Oke, sudah. Oke, sebenarnya kita cek dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini selanjutnya adalah men-setup environment ya. Ini yang mengandung eh, data-data ini ya, PIKI ya. Nah, ini data-data yang cukup sensitif ya. Jadi harus hati-hati untuk men-setupnya. Nah, di sini saya sudah siapkan yang PIKI-nya. Jadi PIKI-nya itu nanti akan berisi data-data environment ini akan berisi PIKI ya. Nah, di sini ada bisa dicek ada OpenAI PIKI, kemudian Telegram bot-nya sama ada berapa eh, apa namanya ini installer GOG atau untuk akses Google Drive-nya. Jadi di sini ada Tropic APK gitu. Nah, di sini karena saya tidak mengekspos, jadi saya coba copy ya dari mesin Mac saya ke mesin Linux saya. Nah, melakukan komen yang ini ya. Mungkin kalau teman-teman bisa langsung tambahkan aja dengan menambahkan ini misalkan ya di, nah ini sesuai dengan yang diperintahkan di sini. Nah, tapi karena saya ini ya karena share screen jadi biar amannya saya langsung copy lewat mesin saya yang Mac dulu di sini. Ini saya copy ke ini, wow. Nah, saya copy langsung di direktorinya tadi. Nah, seperti ini. Ini sebentar. Saya copy di sini dulu. Oke. Ini saya misalnya tadi kan cloud ya. Oke, sudah copy. Ini saya pindahkan dulu yang dari sini ke nah, sini. Oke. Nah, setelah itu setelah kita tambahkan environment-nya, kita berikan akses 600 ya ke environment-nya ini supaya dia tidak bisa dibuka oleh user lain ya selain OpenCloud. Oke, kemudian kita
Lanjutkan saja. Kita ekspor. Oke, kita, nah, kita install di sini. OpenCloud onboard install daemon. Nah, ini kita udah mulai setup OpenCloud-nya. Nah, di sini kita tinggal eh, yes ya di sini. Terus pilih yang quick start. Nah, di sini karena saya pakai yang Anthropic, saya pilih yang Anthropic di sini. Anthropic API. Nah, di sini karena tadi sudah menambahkan environment, jadi dia sudah mendeteksi ya kalau udah ada antropiknya di situ. Nah, kita pakai yang model yang Cloud Sonnet. Oke, terus channelnya pakai Telegram ya, Telegram. As is karena tadi udah kita kopikan ya. Kemudian search-nya pakai yang Brave. Nah, ini harusnya tadi udah kita masukkan juga. Kita tinggal tambahkan seperti ini. Nah, kita ambil yang Brave. Kita bisa mungkin kosongin dulu ya. Dan untuk skillnya kita bisa sesuaikan aja yang ini ya, apa namanya, bisa kita pakai misalkan yang kitab ini ya, kemudian yang XURL. Ya, untuk dua screen aja. Yang kita next, yes. Ini kita no, kita nggak pakai dulu. Dan untuk books-nya kita yang put empty sama session memory. Kita tinggal enter. Nah, ini karena gateway-nya belum ready, kita setup dulu setelah ini. Oke, untuk onboard-nya sudah, tapi karena gateway-nya belum ready, kita setup dulu mengikuti step yang di sini. Ini open cloud. Yang kita ada di sini ya. Nah, ini kita tinggal copy aja. Yang di sini sampai nah, di sini ini kita copy, kita cek dulu. Nah, kita rapikan sedikit. Oh, nah, yang ini kopinya ada yang terus dirapikan dulu ini ya. Nah,
Oke, tadi saya rapikan dulu. Oke, saya simpan ya. Oke, sudah. Terus replace. Oke, tadi ID-nya ini sama ya. Jadi kita nggak perlu replace. Kita coba cek lagi. Oke, ini harusnya sudah sama ya. Oke, terus kita lakukan perintah ini ya. Enable, nah, start, kita cek. Nah, di sini sudah jalan ya gateway-nya. Kita bisa coba cek OpenCloud gateway status. Oke, kita coba dan pengecekan tambahan ya. Kita tinggal lihat saja. Oke, coba cek lagi gateway status. Oke, ini sudah harusnya ya. Oke, sekarang kita coba eh, lanjut ke ini ya. Ini yang ke PS8 mungkin bisa kita lewati dulu karena yang untuk open cloud utamanya sudah ready. Nah, sekarang kita coba akses open cloud-nya via dashboard ya. Nah, jadi kita bisa, kan kita harus ini ya melakukan, karena saya pakai SSH jadi saya perlu melakukan setup ini terlebih dahulu. Kita bisa copy URL ini, kita buka di browser ya. Oke, saya coba share dulu browsernya. Nah, oke, sudah terlihat ya teman-teman browsernya. Ya, jadi di sini sudah berhasil kita install ya OpenCloud-nya. Kalau misalkan teman-teman udah bisa buka browser, kemudian coba chat, nah dia udah bisa balas ini ya. Oke,
Sekarang kita cek untuk Telegramnya. Cek dulu. Saya setup dulu untuk yang Telegramnya bisa ke Control Channels. Nah, di sini udah running ya harusnya. Ini sebentar. Oke, coba kita tanyakan ke OpenClaw-nya ya. Telegramnya belum terlihat, Pak. Ini yang webnya kelihatan, Mas. Oh, masih PDF itu. Oh, masih bentar, bentar. Saya share dulu. Nah, ini. Sudah terlihat ya ini. Ya, sekarang udah Open Cloud Oke. Control. Nah, ini di versi ini ya, versi dashboard ya atau webnya. Nah, di sini bisa dilihat kita sudah terkoneksi dengan OpenClaw. Nah, cuma di sini ada kendala di Telegramnya belum terkonek, tapi harusnya di sini sudah connect. Kita coba cek lagi ya. Nah, di sini dari OpenClaw-nya juga sudah memverifikasi kalau Telegram sudah apa namanya sudah siap ya. Coba kita lakukan chat dulu. Ini sebentar. Saya coba cek dulu ya. Ketiknya di mana? Belum berubah ini di Open Cloud Control. Iya, ini saya cek ini secretnya, Mas. Mungkin karena Oke. data sensitif ya, jadi saya cek di tempat lain dulu. Tapi ini sudah Oke. sudah jalan, cuma tinggal kita setup yang Telegramnya. Oke. Hmm.
Ini coba saya tanyakan lagi. Telegram belum respon. Nah, di sini kalau ada kendala bisa dibantu juga sama OpenClaw-nya ya. Nah, di sini dia melakukan pengecekan di sistem kita. Coba kita ikuti ya perintahnya. Start. Juga akan ngecek. Ini ada tools-toolsnya ya. Kita bisa cek di websitenya. Nah, oke, ini dia melakukan restart ya tadi. Jadi otomatis di fix sama OpenClaw-nya ya. Jika ada issue, kita bisa cek gateway-nya lagi. Karena tadi ada restart. Oke, ini kita cek lagi gateway-nya. Kita start ya ini tadi di restart dari OpenClaw. Coba bantu lagi, ini udah nyala. Kita refresh di sini. Oke, sudah. Saya cek telegramnya lagi. Oke, ini sudah. Oke, ini sudah terhubung dengan Telegram. Saya tampilkan dulu yang Telegramnya. Oke, yang Telegram sudah terlihat ya. Belum. Oh, sekarang udah. Nah, sudah ya. Nah, di sini pertama kali ketika kita chat ke Telegram, dia akan memerlukan approval dari kita gitu. Jadi ini merupakan salah satu security-nya OpenClaw. Misal ada user luar yang mengechat ke nomor bot kita ya, yang kita set. Ini botnya Friday. Kita harus approve dulu. Ini kita harus approve supaya dia bisa berinteraksi dengan OpenClaw kita gitu. Nah, kita coba approve ya di sini. Tinggal melakukan copy. Kita run di terminal. Oke. Nah, ini sudah di approve. Nah, baru setelah itu kita bisa mulai chat. Nah, di sini udah ada balas ya. Oke, mungkin di situ dulu ada mungkin pertanyaan dari rekan-rekan sekalian Oke, terkait teman-teman instalasi atau yang lain. ada yang tanya open mic. Kita tunggu bentar sambil lihat di chat. Hmm, kita lihat.
Itu ada yang tanya, VPS dengan filter RAM 1 sampai 2 GB worth it nggak, Mas? Kalau RAM-nya mungkin minimal ini ya, bisa dicek di dokumennya. Di sini minimal 4 ya, itu minimum 4 GB. Cuman rekomendasinya 8 gitu. Cuman untuk kasus yang tidak terlalu kompleks, bisa 4 GB sudah cukup. Jadi 1 sampai 2 GB kurang lah ya. Ya, untuk ini operasi Oke, Open Cloud-nya. oke, sip. Ada pertanyaan lagi untuk sampai step ini, berarti tadi sampai eh, step 8 ya, itu belum ada biaya yang dikeluarkan. Oke, eh, sebenarnya biayanya terjadi ketika kita sudah men-setup environment di sini. Nah, kalau kita cek ya environment-nya itu isinya apa ya? Oke, kita bisa cek ini contohnya. Nah, di sini kita bisa cek di sini, kelihatan ya ini. Mungkin kalau nggak kelihatan saya coba zoom out. Nah, ini. Nah, sudah kelihatan ya. Jadi environment-nya ini di sini ada APK ya, APK, OpenAI atau Anthropic. Nah, karena saya pakai yang Anthropic, saya isi yang Anthropic aja di sini. Nah, di sini uh, APK ini berbayar gitu ya, teman-teman. Jadi ketika setup-nya sudah bisa ngechat sama AI, nah di sini sudah mulai nih, sudah mulai ke charge biayanya. Siap ada siap conversation itu akan dihitung jumlah tokennya, token input sama output. Jadi token input itu yang halo ini, kemudian token output yang ini ya, halo Juliardi ada yang bisa dibantu. Nanti akan dikalkulasi berdasarkan input dan outputnya. Seperti itu. Oke. Kalau butuh support untuk install eh, bisa silakan di kontak admin Sumo ya. Kalau nginstal sendiri ini kan panduannya sudah ada, terus rekamannya juga ada, itu gratis. Cuma kalau dibantu instalasi pasti ada biayanya ya teman-teman ya, karena untuk ganti waktunya Mas Jul atau tim terkait. Oke. Ada pertanyaan lagi untuk limit token tele berapa ya Mas? Kalau Telegram tidak ini gratis ya, tidak ada limitasi. Jadi untuk Telegram, channel Telegram gratis, tidak ada biaya. Biayanya integrasi dengan AI-nya gitu. Tapi untuk yang Telegram ini gratis, atau mungkin nanti bisa kita setup di WhatsApp juga bisa. Oke. Lanjut. Cara rotate API key gimana Mas? Cara rotate API key itu kita harus ini ya, masuk ke dashboard LLM-nya gitu. Nah, mungkin saya tunjukkan sedikit. Saya pakai Cloud di sini ya. Nah, di sini, jadi teman-teman harus setup APK-nya kalau Cloud di sini ya, Cloud platform gitu. Atau kalau ChatGPT juga ada namanya OpenAI Developer. Nah, di sini. Yang terus yang API dashboard. Nah, di sini teman-teman nanti tinggal ke billing sini ya, biasanya yang di top up gitu. Terus ketika top up di sini ada APK ya. Nah, di sini nanti bisa di set APK-nya misalkan ada berapa APK gitu ya. Di sini saya cuma satu. Nah, terus nanti tinggal teman-teman ini aja rotate bikin apa ya semacam eksekusi rotate lah di terminalnya gitu.
Biasanya pakai ada beberapa teknik lah untuk rotate-nya untuk itu ya. Jadi seperti itu untuk rotate APK. Jadi kita siapkan lebih dari satu. Karena untuk demo ini untuk simplifikasi, jadi cuma satu APK saja yang digunakan. Seperti itu. Oke. Eh, Virtual mesinnya pakai apa, Mas? Apakah itu gratis? Virtual machine gratis, mungkin juga perlu download ininya ISO-nya ya. Jadi kalau di Mac itu yang paling kalau pengalaman saya paling enak itu namanya pakai UTM ya. Nah, ini saya share sekali lagi nih. Hmm, ini kelihatan ya UTM ini ya. Nah, di sini gratis, tinggal install aja kalau di Mac. Kalau di Windows itu biasanya pakai VirtualBox ya. Tapi karena saya pakai Mac, jadi pakainya yang UTF. Nah, di sini tinggal uh, download ya. Jadi saya mungkin tunjukkan sedikit stepnya. Nah, ini tinggal misalkan mau bikin dari awal gitu ya. Saya pakai yang Linux, terus ini saya akan aja memorinya tadi minimal 4 GB, saya set 4 GB. Ini nge-show yang bagian mana ya? Ini masih ngeliatin kontrol OpenClaw. Oh, bentar, bentar. Share-nya kok. Nah, ini sudah terlihat belum UTM ini? Belum, Belum ya, bentar. Ini gimana sini? masih kontrol OpenClaw. Oh, sorry, sorry. Oke, nah ini sudah terlihat ya, UTM. Oke, sudah ya. Oke, jadi kalau di Mac itu pakai UTM. Nah, di sini saya mungkin contohkan untuk bikin virtual mesinnya. Sini pilih yang start ya tadi. Terus virtualize. Pilih OS-nya yang mana. Paling gampang install OpenGlow itu di Linux ya. Terus sesuaikan memorinya berapa. Misalnya sini 4 GB ya. Continue. Nah, terus ini mungkin yang perlu di-download itu ISO-nya ya, ISO image-nya. Nah, di sini saya pakai Ubuntu. Nah, ada di file. Nah, ini Ubuntu yang ARM gitu ya. Nah, ini tinggal langsung di continue aja. Terus ini storage-nya berapa, dan langsung nanti continue. Nah, terus dan misal kita cek lagi, udah sesuai belum. RAM-nya 4 GB, storage-nya 64, terus ISO-nya sudah ada, tinggal kita save. Nah, di sini. Ini contoh aja. Ini saya hapus ya. Oke, Oke, itu lanjut. mungkin. Ada pertanyaan berikutnya, Pak Jul. Siap. Oke. Eh, ini apakah OpenClaw support multi-agent, misalnya OpenClaw 1 JS, lalu ada OpenClaw 2 marketing, eh, terus eh, ada OpenClaw 3 dan seterusnya gitu. Itu apakah bisa seperti itu? Bisa, bisa. Itu sangat bisa dan itu salah satu uh, killing feature-nya OpenClaw ya. Jadi kita bisa set banyak agent, ya seperti yang disebutkan tadi ada agent terkait CS, marketing, kemudian mungkin sosial media, itu sangatlah memungkinkan. Nah, mungkin saya coba share lagi. Eh, Bentar ini.
Oke, ini sudah terlihat ya. Nah, di sini kalau teman-teman bisa cek di sini ada agents ini. Nah, ini karena saya cuma pakai satu agent, jadi dia hanya satu gitu. Nah, tapi misal contoh kita mau nambahkan agent ya. Oke, sebentar. Nah, sebenarnya ada dua cara kita bisa nambahkan agentnya itu via perintah OpenClaw atau minta OpenClaw buat nambahkan agent. Tuh. Nah, tapi ini saya pakai perintah aja. Misalkan ini contohnya pakai perintah ya. Misalkan ini saya nambah OpenClaw agents add CS misalkan ya. Nah, di sini dia akan membuat namanya workspace ya atau ruang kerjanya si CS ini. Misalkan ya kita copy aja ini. Yes, yes. Oke, sama Vicky. Yes. Ini, simplify aja pakai epic yang sama tapi nanti bisa kita setup epic yang terpisah gitu. Misalkan dulu ya. Nah, ini udah ready, kita bisa cek lagi di sini. Di sini nanti ya, ini udah ada agent CS di sini. Terus misalkan kita mau itu kan kalau lewat komen ya, mungkin terlalu apa ya, stepnya banyak gitu. Kita bisa minta si OpenClaw-nya buat setup kan juga untuk agentnya. Ntar saya share lagi. Oke, saya pindah ke Telegram. Udah kelihatan ya. Sudah, Mas. Oke, sekarang misalkan tadi karena pakai komen kan lama ya. Perlu setup masing-masing. Misalkan kita setupnya lewat open close ini, tolong setup agent buat marketing. Sesuaikan personanya pakai marketing. Saya masukin sosial media aja lah. Dan misalkan batasi aksesnya hanya untuk mengakses konten seputar sosial media. Nah, dia bisa langsung eh, bikinkan juga agentnya. Jadi ibaratnya ini karyawan menciptakan karyawan baru gitu ya. Betul sekali. Ini sebagai Mm-mm. inilah apa ya, manajer lah ini. Mm-mm. Misalkan ya Oke. Instagram aja lah. Jadi yang perlu di setup melalui komen sebenarnya yang pertama yang agent awal aja ya. Untuk agent-agent Bet- selanjutnya nanti bisa di-create sama karyawan existing atau agent existing. Betul, betul. Jadi kita juga bisa ngatur skill setnya. Misalkan yang pertama ini sebagai apa ya istilahnya manajernya ya, yang level paling atas gitu. Nah, terus yang karyawan yang lain Oke. misalkan CS atau yang lain gitu bisa kita set skill setnya terbatas dan mungkin AI-nya yang nggak terlalu pintar gitu. Yang khusus buat Oke. tugasnya. Oke. Jadi ketika apa namanya agent pertama, which is yang paling powerful itu kan manager, itu udah tercreate, terbuat gitu, tersetup. Itu nanti untuk membuat staff-staffnya atau agent-agent selanjutnya sangat gampang sekali ya. Tinggal nyuruh manajer aja ya. Betul. Hmm. Mantap, Nah, ini dia cukup sudah ya. Jadi lanjut.
Ya, sedang ini ya membuat agent. Agent-agent yang lain itu konversasinya pakai Telegram chat yang sama atau beda ya? eh Beda, bisa kita bikinkan ini setupnya juga. Atau misalkan awalnya agent yang apa namanya agent, jadi bisa banyak Telegram juga bisa. Atau misalkan agentnya juga, misalnya manajernya pakai Telegram, terus yang lain pakai WhatsApp, itu juga bisa. Pakai CS gitu misalkan kan. Ya, betul. Oke, oke. Jadi apakah butuh chat apa namanya? Chat channel yang beda atau sama? Itu eh, sesuai ini kebutuhan kita aja ya. Betul, betul. Nah ini karena mungkin mempersingkat waktu, jadi kita ini ya mungkin ngechatnya nggak sampai, mungkin lewat web aja itu dulu gitu. Ini Ya. sedang setup. Ini ya, mungkin agak lama karena dia men-setup ini ya kayak behavior si agentnya gitu dan limitasinya seperti apa. Kalau yang tadi kan kita langsung tinggal masih ini ya nge-copy apa namanya skillnya sama kayak yang manager, padahal kan yang seharusnya kan eh, dibatasi gitu. Oke. Oke, coba kita tanya lagi ya, bagaimana prosesnya. Ya. Nah, ini Mantap dia banget masih ini. proses. Ibaratnya kalau kita punya toko online di banyak platform gitu, Shopee, Tokopedia, TikTok, Jagalaba, macam-macam gitu. Itu kita tinggal nyuruh manajer atau agent AI yang pertama tadi ya untuk jadi ibaratnya tolong kamu jadi admin marketplace ini, jadi admin marketplace itu gitu. Betul, Tinggal betul, nyuruh, tinggal nyuruh agent yang paling awal tadi ya. betul, betul. Cuman ini kayaknya ada sedikit ini ya. Misalkan ini tolong dipercepat. Pak Jul, ini ada follow up pertanyaan. Tadi kan Ya, manajer manajer AI-nya kan menciptakan banyak karyawan tuh dengan ya. mereka di limit informasinya beda-beda nih. Agent A, B, C, D itu bisa beda-beda. Cuma antara agent bisa komunikasi satu sama lain nggak kalau nggak kita suruh. Kalau misalnya itu bisa terjadi kan resikonya juga sangat besar itu. Oke. Kalau kita limitasi harusnya tidak akan bisa komunikasi dengan agent yang lain. Kita bisa Oke, melakukan jadi limitasi. mereka silo ya. Jadi Betul. agent ABC ini bekerjanya secara silo gitu. Ya, secara Mereka, silo. Oke, jadi mereka nggak akan komunikasi satu sama lain, kecuali Ya, kita suruh ya. kecuali kita siapkan ini protokolnya ya gitu Oke, untuk biar bisa komunikasi multi agent. Tapi mungkin itu setupnya lebih advance. oke, ya. Jadi defaultnya mereka nggak komunikasi satu sama lain. Kalau misalnya pengen mereka Perlu akan double check. komunikasi satu sama lain, perlu ada settingan di protokolnya. Ya, betul. Perlu ada setup terkait itu. Sebentar, ini open cloud JSON. Kita coba cek kenapa masih belum bisa. Oke, mungkin karena kita cek dulu di sini apakah sudah kebuat agents.
Oh, belum sebentar ya. Masih error di sini. Misalkan selalu error, kita bisa marahin aja si AI-nya ya. Oke, sebentar. Masih ada banyak pertanyaan Pak Jul. Ya, Mau sambil, gini mau sambil sambil jawab ya sambil atau jawab aja. mau oke Ini mau kayaknya sambil jawab atau mau ngelarin ini, ngelarin bentar. step yang ini. Oke. Ini kenapa ini ya? Kayaknya lagi pusing ini. Karena kalau malam ini trafficnya tinggi ya ternyata. Karena di Europe sana Oke. ternyata karena perbedaan time zone. Jadi, nah ini kita coba Masih yang pada di kerja awal aja. ini di Eropa ya. Iya, jadi impact ke kita ini. Nah, ya ini. Dia ada masalah di Cloud D. Jadi Cloud D ini kalau malam yaitu heavy use-nya tinggi di Europe. Jadi sering dapat error seperti ini gitu. Nah, tapi kita bisa pakai LLM yang lain ya. Kita bisa set di eh, agents ini lalu nah di sini kita bisa set fallback-nya kemana gitu. So, kita fallback ke sini lah. OpenAI GPT 5 ya. Nah, kita tinggal save. Nggak bisa di save. Save ya. Yang kita chat lagi. Halo. Oh, masih. Ya, gitu loh. Oh, gitu. Nah, biasanya dia fallback ya. Oke, sebentar kita coba set agent fallback-nya. Yang penting kalau yang teman-teman pakai Cloud eh, kalau malam-malam ini ya, mungkin bisa disediakan fallback. Ntar kita set fallback-nya dulu. Ya, kayak yang ChatGPT. Kita tambahkan sini. Oke, kita cek lagi apakah sudah berubah. Ini sudah, fallback-nya sudah oke. Kita coba cek ya. Share screen-nya masih Telegram, Pak. Oh, masih dalam bentar.
Mohon maaf ini share screen-nya agak goyang. Oke, oke sudah terlihat ya. Ini masih oke kalau kendala kita bisa langsung sini aja ya ke sini. Punya GPT-5, save dan chat lagi. Lalu oke, mungkin karena trafficnya tinggi ya kalau malam kita harus dulu. Kita cek di gateway-nya. Status open flow. Wih. Oh ini nih, udah mulai jalan nih. Dan pakai Anthropic atau pakai fallback ini, Pak? Ini pakai, bentar, ini belum kelihatan soalnya. Harusnya ini udah pakai yang apa namanya GPT ya. Cuman nggak tahu ini apa GPT juga bermasalah juga kayaknya kalau malam. Saya cek dulu. Oke, terus cek dulu di sistem. Hmm, sistem untrusted. Kita coba tes lagi. Dia masih pakai Violet juga bisa ini bentar ya. Ini masalah di LLM ya teman-teman, bukan di Open Cloud-nya. Coba pakai yang on board. Oke, next start, processing value, pakai Open AI, yes. Oke, keep. Tadi udah ada Telegram, jadi skip aja. Kita skip dulu. No, pilih lagi ya yang dua ini. Center. Kita tes inilah. Halo.
Oh ini nih, udah bisa nih kayaknya. Oh belum. Dari aku Cloud Dashboard. Kita cek lagi. Di hmm, bentar ya. Kita coba restart dulu. Start di restart dulu gateway-nya. Restart juga di sini. Restart dulu dengan cara sini restart. Hmm. Nggak berhasil, bisa kita stop dulu. Ini tadi yang stop. Oke, sudah. Start lagi. Kita cek. Ini dia cloud gateway status. Start install di sini. Ya, ini sudah kayaknya. Oke, udah. Coba tes lagi. Nah, ini aja. Ini emang waktu fallback-nya ada sedikit kendala ya. Karena ternyata ChatGPT juga trafficnya tinggi ya kalau malam. Coba tes ini. Halo, kita bisa. Nah, ini udah reset dulu sesinya karena terlalu panjang.
Oke, ini yang Telegram karena masih restart, mungkin kita pakai yang Telegram dulu. Oke, ini sudah bisa. Nah, mungkin ini menjawab pertanyaan dulu Mas Gufron. Oke, pertanyaan. Bentar. Sekedap. Hmm, Oke, Mas itu kalau pakai virtual mesin, pas virtual mesinnya mati, apakah agentnya tetap nyala atau mati ya? Mati karena kan apa di virtual mesin ya, dia nyalanya di virtual mesin. Jadi kalau otomatis kalau dia mati, virtual mesinnya mati, agentnya juga otomatis mati gitu. Hmm. Oke, install di HP via Termux bisa nggak? eh Bisa sebenarnya, cuman tergantung spek ini ya HP-nya ya. Tadi kan minimal 4 GB sama CPU-nya tadi ada speknya ya di dokumen. Nah, itu kalau misalkan sama storage-nya juga ya, itu penting. Ya, apa namanya rekomennya 20 GB sama apa namanya CPU-nya juga menyesuaikan ya sesuai dengan apa namanya core-nya gitu. Tapi bisa kalau misalnya kalau mau dicoba, tapi saya belum pernah coba ya. Tapi mungkin teorinya bisa diinstal juga sebenarnya. Oke, apakah OpenCloud Agent AI ini bisa untuk membaca video kayak di YouTube? Bisa bisa video dia bisa, cuman itu tadi ya tergantung mod apa LLM yang digunakan gitu. Betul. Oke, oke. Kalau untuk instalasi via Windows di PDF-nya ada nggak ya, Pak Zul tadi? Ada ada versi Windows Ada. ada di PDF-nya. Ya, yang di PDF sudah ada panduan Windows-nya. Cuma kalau yang live demo karena keterbatasan waktu jadi nggak bisa kita demokan juga. Oke, lanjut. Mas, kalau kita setup di lokal, apakah bisa nanti kita pindah AI agent-nya ke VPS? Setup di lokal, eh pindah ke VPS. Masih ini mulai dari awal lagi sebenarnya. Karena kan ibaratnya kalau di lokal sama VPS itu beda mesin ya. Jadi ketika kita install di lokal, terus pindah ke VPS, nah itu perlu install ulang apa install dari awal lagi seperti itu. Karena dia udah beda mesin Oke, kan ya. Halo Mas. oke. Saya yang bertanya tadi, mungkin nyambung saya Mas. Oke, Monggo, silakan. Tadi kan kalau lokal ke VPS kan dia harus dari apa setup lagi dari nol ya. Cuma kalau ya. eh, dia pindah VPS gimana Mas? VPS ke antar VPS. Contoh nih, aku udah pakai VPS A, terus aku mau migrasi nih gitu. Apakah setup dari nol juga atau bagaimana? Oke. Kalau itu kadang kalau VPS-nya kan ada kalau pindah VPS kan ada berapa apa beberapa macam ya. Misal kayak misal dia nge-upgrade versi OS-nya atau upgrade versi package-nya. Nah, biasanya kalau dari VPS-nya ketika upgrade itu kan beda spek, beda mesin. Kalau misal ke providernya dia menyediakan istilahnya itu eh, upgrade yang seamless ya. Nah, itu dia nggak perlu install lagi ya. Itu udah otomatis ketika upgrade instalasi-instalasi di mesin sebelumnya itu udah ke-apply juga. Tapi kalau memang beda provider, misalkan dari VPS-nya A gitu ya, misalkan kita sebut merek ini ya, apa namanya, di Hostinger gitu ya, terus pindah ke DigitalOcean, nah itu ya berarti perlu mulai dari awal lagi.
untuk setupnya. Seperti itu. Oke, baik-baik Mas, oke Mas. Itu kalau Oke, apa membaca kayak data kayak video kayak di YouTube atau TikTok itu bisa ya? bisa, bisa. Jadi contoh dia videonya isinya apa, dia ngerangkum Ya, gitu. bisa. Tadi Termasuk bisa pakai. termasuk bikin video juga bisa dia ya. Kalau bikin video tergantung toolsnya ya. Nanti ada, kan tadi OpenClaw itu dia bisa berbagai macam tools. Nah, misalkan Masnya udah ada tools untuk bikin video atau AI yang untuk bikin video, nah itu kita bisa integrasikan dengan OpenClaw dan dia bisa bikin video juga sebenarnya gitu. Yang Tapi sama untuk gitu contoh bawaannya, ya. ya yang Oh, sama. ya. Oke, oke, baik. Terima kasih, Mas. Ya, sama-sama Mas. Mantap. Oke, lanjut dulu untuk apakah OpenClaw ini bisa dijadikan agent AI untuk melakukan research atau survei terkait kebutuhan konsumen seperti lokasi, harga, fasilitas, jarak, dan lain sebagainya, sehingga bisa menjadikan referensi dalam evaluasi atau pengembangan usaha atau bisnis. Bisa. Kalau mungkin ikut yang sesi kemarin itu kan sempat ya kita demokan sebagai penjual telur ya. Nah, di situ kita bisa melakukan riset pasar terkait kompetitor, kemudian tadi ya seperti yang dibilang, kemudian terkait kompetitor terkait strategi restocknya seperti apa, even bikin kayak sosial medianya juga gitu. Jadi untuk riset itu sangat sangat possible dan itu salah satu keunggulan dari OpenClaw ini gitu. Oke, sip. Ada pertanyaan lagi, teman-teman? Bentar. Berarti bisa jadi data analis juga ya, untuk memberikan saran harus seperti apa dan bagaimana gitu. Bisa bisa ya. Intinya dia possibility-nya kalau boleh saya bilang itu sangat luas ya. Jadi setiap role pekerjaan apapun yang terkait dengan digital itu bisa apa istilahnya bisa dibantu dengan si OpenClaw ini gitu. Mulai dari tadi ya CS, terus admin, kemudian marketing, sosial media, tadi juga data analis itu semua bisa dibantu oleh OpenClaw. Oke, mantap. Sip. Ya, berarti ini tergantung model LLM-nya ya. Betul, model MLM-nya dan setup untuk agentnya seperti apa dan toolsnya juga. Oke. Mm-mm. Tadi bisa juga upload sendiri medsos, OpenClaw-nya ini. Bisa kalau dia terhubung dengan Facebook atau biasanya kan Facebook kan ada tuh yang API-nya Facebook ya untuk upload, terus API-nya TikTok juga untuk upload. Nah, kalau misalkan udah ada API-nya, misalkan udah berlangganan API untuk manage sosial medianya, nah itu bisa dia otomatis upload juga gitu. Mantap. Jadi kalau mau jadi konten kreator bisa end to end dibantu sama OpenClaw nih. Mulai dari risetnya, terus pembuatan videonya, audionya, uploadnya, jawab-jawab di komennya, jawab-jawab di DM-nya, terus kemudian ngasih cross selling berbagai macam servisnya itu sudah bisa dibantu dengan secara end to end ya melalui agent AI. Betul. Oke. Jika ingin buat agent konfirmasi pembayaran, misalnya transfer atau e-money, agar safe gimana ya? Oke. eh Kalau dia ini ya pengecekannya manual ya ini maksudnya. Ya, apa namanya? Ada Kayaknya ini orang yang ngecekin hmm, manual satu-satu gitu. kalau existingnya sepertinya seperti itu. Terus mau buat agar bisa dibantu sama agent AI gimana? Oh, ya itu Aman bisa. nggak itu? eh
Kalau untuk konfirmasi apa namanya, kan ini AI-nya kan sifatnya publik ya. Nah, itu balik lagi ke apa namanya, ke usahanya ya. Apakah aman datanya ini dikonsum oleh AI gitu untuk apa namanya, pembayaran ya, bukti pembayarannya. Apakah aman itu, maksudnya konsumsi oleh AI? Kalau misalkan aman ya itu bisa bisa juga dilakukan gitu. Tapi ya juga kita kadang ada ini ya, misalkan ini terkait perusahaannya ya, perusahaannya dia kerjasama dengan AI-nya seperti apa. Misalkan kalau di BUMN itu dia kerjasama dengan beberapa provider AI kayak Gemini. Nah, di situ dia di Gemini itu ada disiapkan server khusus ya sama BUMN. Jadi data yang BUMN itu eh, hanya dikonsum internal gitu, nggak yang AI yang bukan yang publiknya. Nah, itu dia bisa aman gitu. Nah, itu tergantung balik lagi ke perusahaannya nanti polisinya siapa, kemudian kerjasama dengan AI-nya seperti apa gitu. Tapi kalau misalkan itu aman, dikonsumsi publik, bisa ya itu nggak masalah ya untuk di apa yang kita setup juga gitu. Oke, oke, sip. Apakah bisa diintegrasikan ke Suno dan generate musik, Mas? Bisa bisa itu kan digital ya. Produk ini semua produk digital yang ada API-nya itu bisa kita integrasikan. Oke, sip. Eh, ada info untuk penggunaan tokennya, Mas. Saya biasanya pakai API Gemini dan sering kelewat budget token. Oke, jadi untuk pengembangan token itu teman-teman ketika ini ya, ketika melakukan chat dengan AI. Jadi ini kan misalkan ini saya lagi share Telegram, kelihatan ya? Kelihatan, Telegram kelihatan. Oke. Nah, di sini kan misalkan udah saya apa chat ya ini. Jadi tekniknya itu supaya tokennya tidak cepat habis, itu kita bisa melakukan misalkan sudah terlalu panjang ya, kita tinggal ini aja melakukan reset conversation dengan melakukan perintah slash new ini misalkan. Nah, ketika slash new ini dia otomatis eh conversation-nya ini akan dikompres ya. Jadi supaya tidak terlalu panjang, hanya memproses, dia jadi dikompres. Yang hasilnya itu konklusi aja, konklusi dari percakapan kita gitu. Jadi itu bisa menghemat token, misalkan sudah terlalu panjang conversation-nya, tinggal kita reset lagi pakai slash new ini gitu. Atau ada lagi juga slash reset ya. Nah ini reset current session. Jadi supaya sessionnya itu reset gitu atau dikompres conversation-nya jadi tidak terlalu panjang. Cuman poin-poin intinya aja yang diproses gitu. Oke, sip. Ada pertanyaan lagi. Ini pertanyaan penting ini. Mas, gimana Ya, tanggapannya terkait Anthropic yang katanya mau merestrik third party seperti OpenClaw? Ada pengumumannya bahwa as of April 4, 2026, Anthropic officially restricted the use of Cloudy Pro and Max subscription with third-party automation tools like OpenClaw. ya itu kalau ini kan kalau pakai yang itu yang non token ya. Kalau di demo ini kita pakai yang token. Jadi itu masih diperbolehkan. Kalau yang Pro Max Oke. itu memang ya kayak sebelum kemarin kan sudah apa namanya? Saya ini juga ya bilang ya kalau misalkan Hmm. pakai APK itu yang paling aman karena masih diperbolehkan. Tapi memang mulai dari cloud itu juga udah mulai restrict. Jadi apa namanya selain APK mungkin masih bisa tapi tidak disarankan gitu. Tapi kalau misalkan ada opsi yang lain, misalkan nggak pakai Anthropic juga bisa pakai OpenAI gitu kan. OpenAI kan juga kerjasama dengan OpenCloud. Jadi pasti mereka juga memberikan inilah fleksibilitas untuk integrasinya. Jadi masih banyak pilihan misalkan si
apa namanya Anthropic dibatasi, kita bisa pakai LLM yang lain yang lebih fleksibel. Oke, sip. Oke, ya ini benar kata Mas Farhan bahwa kita harus benar-benar ngerti tentang workflow di bisnis kita ya. Karena kalau kita tahu workflow-nya, ada dokumentasinya, enak kita nge-setting AI agent-nya. Cuma kalau kita sendiri apa namanya masih belum terlalu rapi gitu, nanti akan pusing juga tuh pas nyeting AI agent. Jadi benar perlu perlu understand 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 bisnis gitu untuk kemudian baru di setup open AI-nya. Apakah bisa menggantikan HRD? Mungkin akan bisa menggantikan untuk beberapa kerjaannya ya, tapi mungkin belum belum sepenuhnya gitu. Nanti eh, timnya bisa direpurpose tuh untuk mengerjakan hal yang lain ya, atau sebagai ya manajer agentnya ini gitu untuk ngebantu nge-setup workflow itu malah bisa di repurpose ke sana. Oke, oh ya itu Mas untuk email apakah dia bisa membaca dan membedakan pesan yang spam atau tidak? Bisa, bisa. Kalau email udah Bisa ya. banyak yang ini ya, mempraktekkan gitu, bisa. Oke, oke, sip. Oke, ini kayaknya mayoritas sudah kita bacakan pertanyaannya dan sudah kita jawab juga teman-teman semua. Jadi tadi di PDF-nya eh, sudah ada tentang panduan instalasi dan ini ada rekamannya juga. eh, Silakan bisa dipelajari. Kalau misalnya mau melakukan sendiri itu bisa gratis. Tapi kalau misalnya jenengan butuh bantuan dari Mas Jul atau tim terkait ya untuk instalasi OpenClaw ini bisa bisa japri Sumo aja. Termasuk misalnya untuk implementasi ke workflow untuk JS kayak gimana, untuk misalnya ke tim sosial media kayak gimana, tim inventory kayak gimana. Intinya tidak hanya instalasi open cloud tapi gimana kemudian nge-setup workflow untuk berbagai macam ini ya berbagai macam SOP gitu, berbagai macam peran itu eh, bisa dijadwalkan sama tim Sumo. Silahkan kontak dari tim CS Sumo yang nomornya ada terkait. Cuma nanti ada berbayarnya kalau yang sesi personal karena untuk mengapresiasi waktunya Mas Jul dan tim terkait. Tapi harganya nggak mahal. Kalau di luar sana mungkin bisa jutaan, ada yang sampai belasan juta juga. Kalau dibantu melalui Sumo ini hanya ratusan ribu teman-teman. Jadi hanya berapa? Kalau nggak salah 500 ribu kalau nggak salah. Itu ibaratnya untuk nge-setup open cloud dan nanti teman-teman bisa dalam tanda kutip menciptakan karyawan-karyawan AI agent yang lain ya dari sana. Nanti silakan hubungi tim 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 semua aja terkait hal itu nanti biar bisa dijadwalkan ke Mas Jul atau yang tim terkait yang mumpuni. Termasuk juga misalnya mau ada privat atau ada hal yang lain yang dibutuhkan terkait open cloud, pokoknya silakan teman-teman bisa memanfaatkan kesempatan ini sebagai bagian dari kita ikhtiar sebagai pengusaha Muhammadiyah kita harus berkemajuan. Ada teknologi apa yang bisa membantu bisnis kita ya kita bisa memanfaatkan dengan bijaksana insya Allah. Oke, terkait apa resiko-resikonya juga sudah dibahas sambil menjelaskan tadi. Kalau di pertemuan kemarin juga sudah disampaikan ya ada beberapa resikonya. Jadi teman-teman harus memahami ini karena di balik sebuah tool yang sangat powerful pasti resikonya juga sangat besar. Makanya harus mengimplementasikan dengan hati-hati. Eh, Seperti yang sering dibicarakan bahwa diusahakan, diupayakan untuk pakai device yang berbeda. Atau kalau misalnya nggak bisa device yang berbeda, at least di setup di virtual machine. Jangan di mesin yang sama yang dipakai untuk keseharian kita gitu karena bakal kebaca semua karena uh, OpenClaw ini bisa bisa read
bisa write, eh, dan ya intinya bisa tidak hanya read aja gitu, tapi bisa bisa membaca dan bisa melakukan sesuatu on behalf of kita. Jadi kayak harus sangat hati-hati sekali. Untuk video, rekaman ini insya Allah akan dikirimkan di WhatsApp grup OpenClaw yang ada, termasuk PDF-nya juga di-share di sana, termasuk kontak dari CS Sumu juga ada di sana juga. Silakan nanti bisa dikontak. Oke, ini masih ada pertanyaan beberapa Mas. Apakah bisa diinstal di Android Tab? Eh, ya, itu saya belum pernah coba sih, cuman secara teori harusnya bisa. Oke, apakah bisa diinstal di Synology? Synology itu eh, Synology ya, itu saya belum pernah dengar Belum sih, familiar. belum familiar ya. Oke. Kalau Pico Claw recommended nggak Mas? Yang lebih light. Iya, itu juga bisa, bisa dicoba. Pico Claw. Hmm, oke. Itu yang versi lebih ini ya, lebih Ringan. slimnya ya, lebih ringan. Oke. Oke. Sinologi tadi ini Mas, maksudnya NAS, NAS. Hmm, Oh, oke. 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 Sip. Sip. Oke. Dari Pak Jul ada yang mau disampaikan terakhir sebelum kita tutup? Sebenarnya sudah semua Mas, mungkin ya itu ya, mungkin remind lagi untuk instalasi Open Cloud-nya kalau bisa di device yang terpisah, karena ya untuk menjaga supaya aman ya device-nya. Dan misalkan memang belum ada device, mungkin bisa pelajari teorinya dulu ya terkait security, keamanannya Open Cloud seperti apa gitu. Sambil ya apa namanya mungkin berkonsultasi dengan tim Sumo ya untuk misalkan eh, pengen use case atau apa namanya kebutuhan yang lebih kompleks atau advance gitu. Insya Allah nanti kita bisa dibantu juga. Mungkin itu Mas. Ya, sip, sip. Betul. Jadi silakan teman-teman, apa namanya, dipelajari tadi, instalasinya. Silakan diinstal sendiri. Cuma kalau misalnya ragu dan butuh asistensi, silakan kontak tim Sumu. Atau termasuk nanti mau instalasi, tidak tidak hanya open call-nya tapi juga sampai ke workflow-workflow yang lain yang lebih kompleks ya, nanti bisa bisa ada sesi, uh, terpisah lah. Karena bisnisnya teman-teman bisa beda-beda di sini. Oke, Bismillah. Semoga bermanfaat ilmu yang disampaikan selama 2 hari terakhir, teman-teman. Paling nggak bisa membuka wawasan, tapi syukur-syukur kemudian bisa kita terapkan juga untuk membantu di proses operasional bisnis kita agar lebih efektif, efisien, dan berkemajuan tentunya. Terima kasih Mas Jul untuk berbagi informasi dan Siap. ilmu pengalamannya dengan kita semua. Semoga bisa menjadi eh, pahala bagi panjenengan juga. Siap. Terima kasih Sip, Mas. ya. Terima kasih teman-teman juga yang sudah mengikuti secara antusias dari kemarin sampai hari ini, dibuktikan dengan banyak pertanyaan, dan teman-teman juga sangat thoughtful sekali, saling membantu satu sama lain untuk menjawab komenan teman-teman yang lain juga ya. Terima kasih banyak. OpenClaw ini baru mulai muncul beberapa bulan terakhir, masih sangat awal. Jadi kalau kita bisa segera memahaminya dan memanfaatkannya, kita akan ikut tren dan menaiki momentum itu tuh untuk bisa menggunakan agentic AI dalam bisnis kita yang dalam banyak hal akan merubah landscape percaturan dunia usaha ini, teman-teman. Dan di Cina sebagai negara yang sangat maju teknologinya,
orang-orang sudah berbondong-bondong untuk memanfaatkan OpenClaw gitu untuk install, bahkan sampai antri ratusan gitu, ratusan orang antri itu di berbagai macam kota di Cina untuk menginstal OpenClaw ini. Jadi eh, silakan kita bisa pelajari ini dan gunakan secara bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga teman-teman dimudahkan usahanya, dilancarkan, dan semoga semakin maju, membuka banyak lapangan kerja juga insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahirobbilalamin. alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, matur suwun.